Sintesis dan karakterisasi nanopartikel Fe3O4-OA PEG agar, studi morfologi, gugus fungsi, struktur, dan parameter magnetik. Penelitian tesis magister oleh Profesor Togar Saragi dengan mahasiswa Firyaldi Akansa Aryana dari Universitas Padjadjaran, tahun ke-1 dari 1 tahun. Jadi magnetit dalam keadaan bulk dia memiliki sifat ferrimagnetik, namun ketika ukurannya di bawah 100 nanometer atau berukuran nano akan muncul keadaan domain tunggal yang disebut sebagai superparamagnetik, di mana arah magnetisasinya berubah-ubah karena temperatur, dan sifat superparamagnetik ini dia tidak akan menyisakan magnetisasi. Superparamagnetik itu bisa diaplikasikan di targeted drug delivery, namun nanopartikel polos saja dia tidak cukup gitu ya, harus dilapisi dengan surfaktan lain seperti misalnya asam oleat atau OA, di mana asam oleat akan mencegah oksidasi dan mencegah pertumbuhan nanopartikel yang tidak terkontrol. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah mensintesis nanopartikel Fe3O4 berlapis asam oleat, PEG, dan protein agar sehingga menghasilkan sifat kemagnetan yang lebih baik dan ukuran partikel yang terkontrol, mencegah adanya aglomerasi, meningkatkan biokompatibilitas, dan menyediakan protein untuk jaringan target. Kebaruan dari penelitian ini adalah pertama, proses pengadukannya, pengadukan larutan prekursor akan dilakukan dengan pengaduk mekanik berkecepatan tinggi. Yang kedua, dilakukan 4 kali proses modifikasi permukaan dan enkapsulasi, yaitu dengan OA, PEG, dan protein agar. Yang terakhir, dilakukan karakterisasi dengan FTIR. Jadi total ada 4 sampel, yaitu sampel yang dilapisi OA saja, yang dilapisi OA-OA, yang dilapisi OA-OA PEG, dan yang dilapisi OA-OA PEG agar. Hasil FTIR-nya menunjukkan bahwa semua lapisan gitu ya, OA, PEG, dan agar itu sudah tertempel di permukaan nanopartikel dan sudah terbentuk lapisan ganda OA. Jadi untuk lapisan pertamanya gugus karboksilnya menempel ke permukaan nanopartikel, lalu ekor hidrokarbon antara lapisan 1 ke lapisan 2 dia saling berinteraksi sehingga gugus karboksil lapisan kedua terekspos ke luar gitu ya. Dan gugus karboksil ini dalam keadaan netral dan basa, netral dan asam, dia tidak berubah bentuk, namun ketika dia berubah dalam keadaan basa, dia akan terdeprotonasi membentuk gugus karboksilat. Untuk hasil XRD-nya menunjukkan bahwa nanopartikel memiliki struktur kubik inverse spinel dan modifikasi permukaannya tidak mengubah struktur kristalnya. Dari hasil VSM dia dapat bahwa nilai saturasinya turun seiring bertambahnya lapisan. Ini karena semakin banyak lapisan artinya semakin banyak unsur organik yang menutupi permukaan magnetiknya. Sedangkan untuk nilai koersif dan remanen dia makin meningkat seiring dengan bertambahnya lapisan karena ukuran klaster dari sampel juga makin banyak sehingga volumenya makin besar dan energi yang dibutuhkan supaya arah magnetisasinya berubah semakin besar pula. Lalu untuk hasil HRT-nya tampak bahwa nanopartikel membentuk klaster yang ukurannya semakin besar seiring bertambahnya lapisan, dan untuk ukuran nanopartikelnya sendiri berada pada rentang 8-12 nanometer. Terima kasih.